Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pertemuan yang ke-11 pengolahan lindi, video yang kedua dalam mata kuliah perencanaan landfill, program studi teknik lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Pada video yang pertama dalam kuliah yang ke-11 tadi, sudah kita saksikan bersama terkait dengan pendahuluan pengelolaan lindi, terkait dengan lindi, dari mana asalnya, bagaimana memperkirakannya, dan beberapa penelitian terkini terkait dengan berbagai macam alternatif atau modifikasi dari landfill itu sehingga bisa menghasilkan lindi dengan kualitas yang lebih baik. Nah, pada kesempatan ini kita mencoba untuk fokus terkait dengan pemilihan sistem instalasi pengolahan lindi. Data-data yang dibutuhkan adalah yang pertama pastinya kita membutuhkan data licin ya, data licin yang ada terkait dengan baik itu kualitas maupun kuantitas. Kuantitas kita bisa gunakan parameter yang tadi bisa kita hitung dengan neraca massa Thornwide, terus kemudian dengan software help, dan kualitas licin dapat diacu dari berbagai macam referensi ya, dari berbagai macam referensi yang terdapat dari berbagai macam penelitian, sehingga memunculkan suatu opsi teknologi. Walaupun opsi teknologi tersebut juga ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, misalnya dari aspek teknis, misal ada kemudahan pengoperasian SDM, jumlah lumpur yang dihasilkan, biaya operasional, biaya ini juga biasanya menjadi pertimbangan utama, kualitas effluent, dan kebutuhan energi. Harapannya energi ini menjadi lebih hemat sehingga biaya operasionalnya menjadi lebih rendah juga. Misalnya menghindari pemompaan, menggunakan sistem gravitasi, dan lain sebagainya. Dan ada juga aspek non-teknis terkait dengan ketersediaan lahan. Nah, hubungannya dengan pemilihan model yang kolam-kolam seperti yang ada di video sebelumnya ya. Selanjutnya adalah ketersediaan biaya, tapi bukan untuk operasional, tapi terkait dengan konstruksi dan nantinya juga hubungannya dengan operasional. Nah, pengolahan lindi dalam tanda kutip ya sederhana, sangat disarankan untuk TPA-TPA kota kecil dan sedang. Biasanya TPA-TPA ini berlabel control landfill ya. Terkait kenapa pemilihannya sederhana? Karena memang pertimbangan utamanya adalah untuk pengolahan air buangan domestik saja masih sederhana. Jadi harapannya untuk licin ini juga dapat digunakan sistem-sistem yang sederhana, salah satunya adalah menggunakan sistem kolam. Memang kekurangannya adalah membutuhkan lahan yang lebih luas, tapi harapannya dengan kondisi saat ini di Indonesia, kebutuhan lahan tersebut masih mungkin untuk dicukupi ya. Nah, selanjutnya adalah misalnya kita akan menggunakan suatu desain TPA pengolahan lindinya, misalnya dimulai dari yang pertama ya, dari sebelah kiri ini ada tangki penyimbang atau biasa kita sebut sebagai pengumpul, ekualisasi ya. Sehingga harapannya aliran yang masuk bisa menjadi lebih teratur. Yang kedua adalah ada kolam anaerob, karena memang posisinya adalah anaerob di awal. Teman-teman yang sudah mengambil atau sedang mengambil mata kuliah PIPAL ya, pasti sudah paham kenapa anaerobi ini diletakkan di posisi di awal ya. Kemudian ada pilihan kolam fakultatif, yaitu semi anaerob, semi aerob, dan yang terakhir adalah maturasi, jadi kolam pematangan. Secara fisik tampilan ketiga kolam ini memang kelihatan lebih mirip ya, mirip. Tapi sebenarnya jika kita lihat kedalamannya ini pasti berbeda antara satu dengan yang lain. Kolam anaerob memiliki kedalaman yang lebih dalam dibandingkan dengan kolam maturasi. Kenapa maturasi ini lebih dangkal? Karena harapannya
Dengan kedalaman yang lebih dangkal, udara dapat masuk menyentuh seluruh air yang ada di sana. Nah, harapannya fungsinya dapat maksimal terjadi sistem pengolahan yang ada di sana. Nah, kemudian selanjutnya adalah setelah melewati kolam maturasi, harapannya akan masuk ke suatu pengolahan yaitu wetland atau biofilter. Ini adalah pengolahan boleh dibilang pengolahan tersier dari sistem pengolahan lindi yang ada di sana. Nah, sedangkan yang ini adalah pengolahan menggunakan pengolahan biologis. Nah, pengolahan lindi yang kita sudah sampaikan tadi menggunakan sistem-sistem kolam penampung, kolam anaerob, fakultatif, maturasi, wetland. Kemudian juga ada beberapa sistem menggunakan sistem bypass. Ini bypass juga menarik. Ini adalah hasil penelitian. Kenapa dibutuhkan saluran bypass? Karena untuk mengurangi beban anaerob. Nah, misalnya apa? Misalnya suatu zona tadi yang kita sampaikan dalam video sebelumnya adalah jika berumur lebih dari 10 tahun, harapannya lindi yang dihasilkan sudah memiliki nilai BOD, COD yang lebih rendah. Nah, harapannya dengan nilai COD, BOD yang lebih rendah, tidak perlu terlebih dahulu masuk ke kolam anaerob, tapi bisa langsung masuk ke fakultatif. Sehingga air yang berasal dari zona-zona yang masih baru, kurang dari 2 tahun, tetap harus masuk terlebih dahulu ke anaerob. Berarti perlu ada identifikasi di saluran pengumpul zona mana saja yang dialirkan di saluran tersebut. Nah, kemudian juga ada yang lain adalah sistem resirkulasi. Jadi selain bypass, kemudian juga ada yang menarik adalah sistem resirkulasi. Jadi sistem resirkulasi ini adalah bagaimana mengembalikan lindi yang sudah diolah dengan menggunakan sistem anaerob. Harapannya bisa dikembalikan ke tumpukan sampahnya, dikembalikan ke zona-zona aktif untuk membantu proses penguraian yang terjadi di sana. Nah, harapannya bisa memunculkan lebih banyak mikroorganisme, pengolahan lebih optimal, penurunan tanahnya menjadi lebih optimal pula, sehingga apa? Degradasi yang terjadi bisa lebih maksimal. Nah, pentingnya kolam penampung ini untuk apa? Lindi mengandung berbagai macam senyawa yang terdapat dalam sampah dengan karakteristik yang berbeda menjadi dasar pengolahan lindi. Pasti ya, karena apa? Beda sampah yang masuk akan menghasilkan kualitas lindi dan kuantitasnya yang berbeda pula. Dan kita percaya bersama bahwa debit dan karakteristik lindi itu tidak tetap. Debit sangat dipengaruhi oleh tadi faktor eksternal dari hujan salah satunya, dan kemudian karakteristik juga berpengaruh dari kualitas sampahnya dan kualitas hujannya sendiri. Jadi harapannya adalah sangat penting untuk memberikan kolam penampung terlebih dahulu agar apa? Sistem pengolahan biologis yang nantinya akan berjalan ke depan menjadi lebih optimal. Jadi aliran masuknya sudah dijaga sedemikian rupa sehingga yang keluar pun akan teratur. Misal setiap detiknya adalah 1 liter, 1 liter, 1 liter, 1 liter. Nah, sedangkan kalau kondisinya tidak ada kolam penampung, misal setengah hari dalam kondisi hujan, air yang dihasilkan dari lindi tersebut sangat besar sehingga bisa masuk meluber menuju ke sistem aerob, kemudian maturasi dan seterusnya begitu ya. Jadi sangat diperlukan. Nah, terkait dengan sistem pengolahan menggunakan sistem kolam ini memang syarat utamanya adalah tersedia sinar matahari. Nah, sangat cocok untuk negara-negara yang beriklim tropis seperti Indonesia. Sangat bagus sekali. Sistem kolam juga mempunyai kelebihan operasionalnya mudah ya, karena hampir semua dia berjalan secara gravitasi. Jadi perbedaan beda tinggi head loss yang terjadi di sana, kemudian full, kemudian melimpah. Jadi prosesnya adalah limpahan-limpahan. Jadi sangat mungkin tanpa sangat minim dengan pengoperasian ya. Tapi juga
sama tetap membutuhkan pengolahan rutin agar sistem ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian pilihannya adalah juga bisa dikembangkan dengan menambahkan aerator. Jadi aerator ini berfungsi untuk menambahkan oksigen ke dalam lindi tadi. Salah satunya adalah untuk air yang berada di dalam kolam, misalnya kolam-kolam yang setelah tadi ya anaerob, misalnya di kolam fakultatif atau kolam aerob, atau kita sebut sebagai kolam kematangan ya tadi, maturasi. Nah, kemudian pengoperasian awal, pengawasan, dan observasi dibutuhkan pada tahap pengondisian yang mungkin berlangsung cukup lama, bisa mencapai 1-2 bulan. Untuk menumbuhkan bakteri-bakteri yang ada di sana, menggunakan apa? Menggunakan air lindi itu sendiri. Apalagi proses yang agak sulit adalah bagaimana menciptakan kondisi bangunan anaerob, dia berada dalam kondisi anaerob pula. Nah, teknologi yang lain adalah land treatment. Land treatment misalnya adalah bagaimana lindi yang tadi dihasilkan, kemudian masih kurang sedikit dengan baku mutu yang diharapkan. Nah, harapannya para pengolah lindi tadi bisa menggunakan alternatif pengolahan yang lain, land treatment, biofilter, wetland. Tapi ini adalah pengolahan tersier. Cocok juga diterapkan karena relatif mudah. Kemudian memanfaatkan kondisi alam, ada tanaman, ada media berbutir untuk filternya. Diposisikan pada pengolahan akhir ya, karena konsepnya memang tadi tersier ya, jadi memang posisinya adalah di belakang. Nah, konsep ini mengacu kepada kemampuan tanah dan tanaman dalam menetralisir komponen-komponen pencemar. Tapi perlu diingat untuk konsep wetland, tanaman yang ada di air limbah tersebut tujuannya adalah mengolah limbah. Jadi tidak dipakai untuk kegiatan konsumsi. Jadi mohon perhatiannya, memang wetland yang ada di sana dengan memanfaatkan tanaman-tanaman, tapi harapannya kita semua menjadi perhatian utama bahwa tanaman yang ditanam di sana adalah bukan tanaman konsumsi. Karena dikhawatirkan terjadinya akumulasi dari logam-logam berat yang akan terdapat di buah, di daun, di batang, yang nantinya dikhawatirkan akan kembali ke manusia. Ya. Biofilter dan seterusnya nanti kita bisa baca sendiri. Jadi porsinya adalah bagaimana proses fisik, kemudian diikuti dengan proses biologis, dan ada proses kimiawi di sana. Nah, ini adalah satu tampilan, mulai dari yang paling pekat hingga mencapai kondisi yang sudah sangat bersih. Jadi, sudah sangat layak untuk dikembalikan ke badan air atau kembalikan ke lingkungannya masing-masing. Nah, sistem yang tadi mudah-mudahan beberapa slide sebelumnya kita sudah bahas dengan sistem bypass. Bypass ini juga menarik. Salah satunya adalah untuk menampung, tetap bisa menampung lindi yang dihasilkan dalam kondisi tertentu. Namun, bak yang pertama, yaitu bak anaerobik, tidak lagi mampu menampung. Sehingga perlu saluran bypass yang nanti akan masuk langsung ke proses aerobik dan anaerob. Ya, mudah-mudahan kita bisa pahami bersama ya. Kemudian proses resirkulasi kita sudah jelaskan tadi akan boleh dikembalikan ke timbunan sampah dalam rangka membuat hal-hal yang positif terkait timbulan sampah tersebut. Ya. Nah, ini adalah tampilan dari kolam-kolam pengolahan limbah. Baik, sebenarnya konsepnya kolam-kolam tadi sama persis seperti kolam-kolam yang ada di dalam instalasi pengolahan air limbah domestik ya. Jadi benar-benar seperti kolam, tapi yang berbeda adalah kemampuan bakteri yang ada di sana. Nah, ini juga berbagai macam level air yang ada di sana yang bisa teman-teman semuanya lihat ya. Nah, ini adalah kriteria desain ya terkait dengan kolam-kolam anaerobik, fakultatif, maturasi, dan wetland.
dengan berbagai macam kedalaman, fungsi, dan persentase kemampuan untuk menghilangkan BOD-nya. Kemudian juga ada waktu tinggal. Nah, ini kita bisa lihat 20-50 hari, 5-30 hari, kemudian 7-20. Ya, ada OLR-nya, ya, organic loading rate-nya, kemudian ada pH, bahan yang digunakan. Ya. Nah, ini adalah beberapa kinerja IPL yang ada di Indonesia, namun memang tidak update ya data ini, sudah beberapa tahun sebelumnya. Di TPA Balikpapan, TPA Manggar, salah satunya menjadi TPA yang cukup baik pengolahannya saat ini. Kemudian TPA yang ada di Makassar, yang tahun 2019 kemarin baru terbakar juga. Dan ada TPA Piungan ya, nah TPA-nya Jogja. Dan ada satu lagi TPA Bantar Gebang, TPA Bekasi. Nah, ini bisa dilihat bahwa nilai-nilai BOD dan COD yang ada di sana, persentase pengolahannya yang cukup signifikan. Salah satunya adalah TPA Manggar 81,8, 86,8. Jadi ini menjadi menarik karena apa? Prosesnya simple, jadi hanya kekurangannya adalah bagaimana menyediakan lahan yang ada di sana. Nah, terkait dengan baku mutunya setelah dihasilkan kemudian ingin dikeluarkan, ini menjadi menarik juga karena Indonesia baru memiliki peraturan terkait dengan baku mutu air lindi yang dikeluarkan dari Permen LH nomor 59 tahun 2016 tentang baku mutu bagi usaha dan atau kegiatan TPA sampah. Nah, di sini terlihat angka-angka yang menarik, mulai dari pH, BOD, ya, COD yang dulu kita tahunya angkanya ribu-ribuan. Ya. Nah, sedangkan untuk yang keluarnya yang diperbolehkan keluar adalah dengan angka yang cukup ketat ya. TSS hanya 100, COD hanya 300, BOD hanya 150. Nah, ini adalah acuan yang bisa kita gunakan untuk mendesain persentase removal yang keluar dari lindi yang diolah di sana. Kemudian adalah prosesnya yang tadi kita sudah bahas tentang resirkulasi lindi, walaupun memang bukan sesuatu hal yang baru ya. TPA Sukamiskin di Bandung sana sudah sejak tahun 1989 melakukan penelitian laboratorium bahwa menyatakan bahwa resirkulasi lindi dapat mempercepat stabilitas timbunan sampah. Nah, pengembalian lindi ke massa sampah akan dapat menurunkan beban organik sampai 90% dan sekaligus menurunkan jumlah lindi. Jadi apa? Boleh dicoba ya, boleh dicoba untuk salah satunya adalah tugas akhir. Proses pengolahan lindi mengacu pada konsep pengolahan reaktor anaerob dengan media berbutir, memberikan efek penyisian COD di atas 90% dan menghasilkan gas metan hingga konsentrasi 60%. Berbagai macam lokasi yang sudah tadi, tidak hanya TPA tadi ya Sukamiskin, tapi TPA Grenjeng juga yang ada di Bogor, masih kedua-duanya adalah Kabupaten Bandung. Ya, wilayah Jawa Barat ya. Aerasi lindi ini dibutuhkan misalnya 10-14 hari, dapat menurunkan COD sampai 85% dan seterusnya. Ini adalah membuka pemikiran teman-teman bahwa sangat mungkin melakukan penelitian terkait dengan TPA di lokasi kita ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Saya harapkan ada berbagai macam pertanyaan menarik setelah dua video saya hadirkan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman yang baik bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.